awal minggu ya Tante Devi. Iya Kakak Gina. Tapi kita ibadahnya masih ibadah online adik-adik. Gak apa-apa Kakak Gina, walaupun masih ibadah secara online, tapi kita harus tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, benar sekali Tante Devi. Nah, adik-adik semua, kakak jemput semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini.
beribadah kepadamu Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kiranya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, mengurapi setiap guru sekolah minggu yang ambil bagian, mengurapi setiap anak sekolah minggu yang datang dengan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Biar kiranya kuasa Roh Kudus menguasai tempat kami berada pada saat ini Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu Bapa. Namun sebelumnya ampuni segala dosa kesalahan kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, supaya kehidupan kami layak di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan dengan hati yang rindu dan ucapan syukur siap beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik semua. Kita masih mau memuji Tuhan, masih tetap dalam posisi berdiri. Kita katakan halo halo, hello hello. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini
tolong padaku. Haleluya. Adik-adik semuanya menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Minta Tuhan Yesus untuk buka setiap hati pikiran adik-adik untuk menerima firman Tuhan. Minta Tuhan Yesus untuk adik-adik bisa mengerti bahkan memahami setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari adik-adik menyembah Tuhan, angkat setiap suara adik-adik kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami rindu kami diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Mari adik-adik angkat suaramu, katakan haleluya. Yesus Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu, kami diberkati lewat firman-Mu Yesus, kuatkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami semakin berdoa dan menghasilkan buah yang lebat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi kami bersyukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Semua anak-anak-Mu Tuhan sungguh nyata, dan biarlah Engkau kiranya memberkati kehidupan kami senantiasa dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati adik suami yang ada yang beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Berkati para orang tua yang ada dengan kesehatan, kekuatan juga yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian orang tua para adik suami yang ada. Bahkan Tuhan kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian bagi setiap kami guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah kesehatan, kekuatan yang kami oleh kami pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terus pakai kami, urapi kami untuk jadi saluran berkat bagi setiap adik-adik suami yang ada di rumah, dengan kekuatan kesehatan, dengan karunia, dengan talenta, dengan berkat yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian kami untuk kami terus dipakai untuk rahmat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya semuanya ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami setiap anak suami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Tanamkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru suami yang ada, biarlah kami boleh mengerti, memahami, bahkan anak-anak suami yang ada boleh dapat melakukan firman Tuhan sesuai kehendak yang daripada Tuhan Yesus saja. Dan siaplah kami untuk terima kebenaran firman Tuhan dengan pengungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Adik-adik, hari ini kakak mau cerita nih. Adik-adik udah pasti tahu tentang ceritanya, makanya kakak mau kasih cerita. Coba tebak nih. Orangnya kaya raya, dia mau melihat Yesus, seorang pemungut cukai, memanjat pohon ara, badannya pendek. Ayo tebak. Iya, Zakeus. Adik-adik pada tahu semua ya. Nah, sekarang dibuka Alkitabnya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, di situ ada judulnya Zakeus. Nah, ada lagunya juga loh adik-adik. Zakeus, orang pendek, kecil benar dia, memanjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, "Hei Zakeus, turunlah engkau, aku hendak menumpang di rumahmu." Nah, lalu terjadilah keselamatan di rumah Zakeus. Nah, adik-adik nanti dibaca di rumah ya. Ini Zakeus ini. Nah, adik-adik tahu tidak kalau Zakeus itu adalah orang yang jahat. Dia suka memeras adik-adik. Dia menagih pajak cukai, lalu dia menagih dengan sebanyak-banyaknya sampai orang gak bisa bayar. Lalu adik-adik, di situ banyak orang yang gak suka sama Zakeus karena dia adalah seorang yang suka memeras, ya. Jadi orang gak suka sama Zakeus. Tapi kenapa ya
Yesus ini mau menumpang di rumah orang berdosa. Nah, coba dibaca di ayat yang ke-6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya dia menumpang di rumah orang berdosa. Semua orang di situ pada nggak suka melihat Yesus menumpang di rumah Zakius. Nah, adik-adik, di sini kakak nggak ceritakan Zakius dari awal sampai akhir gitu. Tapi kakak mau kasih pesan dari ayat firman Tuhan di dalam cerita Zakius ini. Kita mau lihat betapa besar kasih Yesus itu kepada seorang Zakius. Zakius itu sama dengan kita ya adik-adik, orang yang berdosa. Siapa di sini yang nggak pernah berdosa? Nah, semua orang itu berdosa. Tetapi kita mau lihat bagaimana hati Tuhan, bagaimana hati Tuhan Yesus ini, dia mau menyelamatkan Zakius atau mau menyelamatkan kita. Nah, itu coba dibaca di ayat yang 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, anak manusia itu adalah Tuhan Yesus. Dan yang hilang itu adalah orang-orang yang berdosa, sama seperti Zakius, seperti kita juga. Nah, adik-adik coba bacanya seperti ini. Sebab Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Nah, adik-adik, inilah inti dari firman Tuhan ini adik-adik, bahwa kita anak Tuhan harus mengenal hati Tuhan, ya. Jangan seperti orang-orang di sekitar Zakius, dia mempermasalahkan dosa Zakius. Padahal Tuhan yang tidak pernah berdosa, dia tidak pernah mempermasalahkan, tidak pernah memperhitungkan kesalahan Zakius. Ya adik-adik ingat tidak cerita tentang perumpamaan seorang anak yang hilang. Nah, itu loh adik-adik, yang anaknya itu memboroskan harta ayahnya, lalu dia itu jatuh miskin, lalu dia kelaparan, nggak bisa makan, lalu dia pulang ke rumah papanya. Ingat? Nah, adik-adik, begitu juga sama. Kasih Bapa dengan kasih Yesus itu sama, karena mereka adalah satu, ya adik-adik. Jadi seperti itulah, Bapa tidak pernah memperhitungkan kesalahan anaknya, walaupun anaknya sudah memboroskan hartanya. Dan adik-adik tahu mengapa anak bungsu itu mau datang ke rumah bapaknya? Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena anak itu mengenal hati bapaknya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tahu dan mengenal hati Tuhan, ya adik-adik. Nah, adik-adik, maka akan terjadi satu perubahan seperti yang dialami oleh Zakius. Seperti ini adik-adik, ada di ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada satu yang ku peras dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Nah, ini adalah perubahan Zakius. Lalu Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Terjadilah keselamatan di rumah Zakius. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Adik-adik, suatu saat kita akan mengalami adik-adik, perasaan dimana ketika kita sadar betapa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Begitu banyak sekali dosa kita, begitu banyak sekali. Lalu pada saat itu juga akan ada suara seperti ketukan pintu. Seperti ini adik-adik. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara, Nak,
bolehkah aku masuk dan tinggal di dalam hatimu? Lalu adik-adik segera kita jawab, ya Tuhan, ya, masuklah Tuhan, tinggallah di dalam hatiku. Katakan seperti itu ya adik-adik, karena suatu saat itu akan terjadi. Ketika kakak mengalami hal itu, maka adik-adik akan mengalami itu juga. Adik-adik yang percaya, tolong taruh tangannya di dada. Kalau cerita firman Tuhan itu bukan dongeng, tapi cerita firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita taruh tangan di dada dan katakan kepada Tuhan Yesus, katakan, Tuhan, aku menerimamu, masuklah di dalam hatiku. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini aku sudah menyampaikan pesan dari firman-Mu itu. Biarlah roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah benih yang ditabur tidak akan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.